Halo, guys. Selamat datang di cerita yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala dan bilang, "Gila, kok bisa kepikiran?" Ya? Kita bicara soal Singapura, negara kecil yang super padat penduduknya. Jadi gini, Singapura tuh negara kecil yang super padat penduduknya, dengan luas cuma 719 km persegi. Tapi penduduknya udah hampir 6 juta jiwa. Ngebayangin aja udah bikin pusing, kan? Nah, mereka punya masalah klasik yang bikin pemerintahnya harus mikir ekstra. Lahan dikit, sampah numpuk kayak gunung. Coba bayangin, tiap hari sampahnya bisa sampai 8.000 ton. Itu setara dengan berat 1.000 gajah dewasa. Gila kan? Yang bikin tambah pusing, sampah dari 6 juta penduduk ini terus bertambah setiap tahun. Kalau dibiarin, bisa-bisa Singapura tenggelam dalam sampah. Tempat pembuangan sampah di daratan udah mulai penuh. Bahkan tempat pembuangan lorong halus yang gede itu udah nggak sanggup nampung sampah lagi. Sementara itu, proyeksi ke depan makin bikin stres. Penelitian menunjukkan mereka butuh lahan baru buat nampung sampah 20-30 tahun ke depan. Ini bukan masalah kecil. Soalnya di negara sekecil Singapura, nyari lahan kosong tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Belum lagi masalah pencemaran lingkungan yang bisa timbul kalau sampah nggak dikelola dengan benar. Maka dari itu, setelah banyak riset dan diskusi, pemerintah Singapura yang terkenal visioner ini mikir keras dan muncul ide brilian yang nggak kepikiran sama negara lain. Bikin pulau dari sampah. Ide ini muncul setelah mereka melihat potensi wilayah laut di sekitar Singapura. Daripada ngabisin lahan di daratan yang udah super terbatas, mending manfaatin laut dengan cara yang inovatif. Memang, ide ini kedengaran gila pada awalnya. Gimana caranya bikin pulau dari sampah tanpa bikin pencemaran? Apa nggak bakal bau? Gimana sama ekosistem lautnya? Tapi, dengan teknologi canggih dan perencanaan matang, Singapura buktiin kalau ide gila ini bisa jadi kenyataan. Mereka nggak cuma solve masalah sampah, tapi sekalian nambah luas wilayah negara. Smart banget, kan? Yang lebih keren lagi, mereka nggak asal bikin pulau sampah doang. Mereka benar-benar mikirin gimana caranya supaya pulau ini bisa jadi tempat yang ramah lingkungan dan bahkan bisa bermanfaat buat masyarakat. Ini bukan cuma soal buang sampah, tapi lebih ke gimana mengubah masalah jadi peluang dengan cara yang sustainable. Nah, di mana lokasi proyek ambisius ini? Di bagian timur Singapura, tepatnya sekitar 8 km dari daratan utama, ada pulau namanya Semakau. Dulunya, sih, cuma pulau kecil biasa yang jadi tempat tinggal sekitar 700 nelayan. Kehidupan di sana sederhana banget. Nelayan-nelayan ini tiap hari melaut, mengurus tambak ikan, dan hidup damai dengan alamnya. Tapi, tahun 1990, semuanya berubah. Pulau ini mulai diubah jadi tempat pembuangan sampah offshore pertama di dunia. Keren banget, kan? Proyek ini benar-benar revolusioner dan belum pernah ada sebelumnya. Gimana cara memperluasnya? Nah, untuk bikin area pembuangan yang lebih luas, mereka punya ide gila. Gabungin Pulau Semakau sama pulau tetangganya, Pulau Sakeng. Caranya? Mereka bikin tanggul raksasa sepanjang 7 km. Bayangin aja, tanggul ini tingginya 7 meter dari permukaan laut, dibikin pakai batu-batuan khusus yang bisa tahan ombak dan air laut. Proses pembangunannya sendiri butuh waktu 4 tahun. Tentu saja, sebelum proyek dimulai, pemerintah Singapura nggak lupa sama penduduk asli pulau. Mereka mindahin semua nelayan ke daratan utama dan kasih kompensasi yang layak. Para nelayan ini dikasih rumah baru di area Bukom, lengkap dengan fasilitas yang jauh lebih modern dari rumah mereka di pulau. Setelah tanggul selesai dibangun, area di antara kedua pulau ini ditutup dan dibikin jadi semacam kolam raksasa. Disinilah nantinya abu sampah dari Singapura bakal ditampung. Tapi tunggu dulu, yang keren, mereka bikin sistem khusus buat mastiin air laut tetap bersih. Ada lapisan kedap air super tebal yang dipasang di dasar kolam, ditambah sistem monitoring canggih buat ngecek kualitas air 24 jam non-stop. Dari sini, proyek ambisius Pulau Sampah resmi dimulai. Ini bukan cuma proyek buang sampah biasa,
Tapi jadi bukti gimana teknologi modern bisa dipakai buat atasi masalah lingkungan Singapura. Tempat pembuangan sampah bisa dibikin tanpa ngerusak ekosistem laut. Pembangunan pun berlangsung dari 1994 dan mulai aktif beroperasi pada 1999 dalam 2 fase. Fase pertama berlangsung hingga area pembuangan mulai penuh, sehingga fase kedua dilakukan pada tahun 2010. Lanjut ke prosesnya. Tahu nggak, Sob, proses pembangunannya nih yang bikin melongo. Jadi, tiap hari truk-truk sampah dari seluruh Singapura ngumpulin sampah kota yang jumlahnya ribuan ton. Sampah ini dibawa ke 4 insinerator gede yang ada di Tuas, Senoko, Tuas South, dan Tuas South Extension. Di sini, sampahnya dibakar pada suhu super tinggi, sekitar 850 sampai 1000 derajat Celcius, sampai jadi abu. Menariknya, sistem pembakaran ini dirancang agar tidak menghasilkan polusi berbahaya. Asap yang dihasilkan melalui rangkaian penyaringan canggih, sehingga gas buang yang dilepaskan ke udara tetap bersih dan aman bagi lingkungan. Yang keren, proses pembakaran ini sekalian dipakai buat ngasilin listrik, loh. Dari sekitar 8.000 ton sampah per hari, mereka bisa ngasilin listrik buat 900.000 rumah. Nah, sisa pembakaran yang berupa abu ini volumenya jadi jauh lebih kecil, cuman sekitar 10% dari volume sampah awalnya. Abu ini diangkut pakai kapal khusus ke Pulau Semakau. Kapalnya didesain khusus buat ngangkut abu dan punya sistem buat nyegah abu berterbangan waktu proses loading dan unloading. Setiap malam, 5-7 kapal bolak-balik ngangkut abu dari daratan ke pulau. Di Pulau Semakau, sistem penampungan abunya canggih parah. Mereka bikin semacam kantong raksasa di laut pakai lapisan geomembran yang tebal banget. Lapisan ini terdiri dari banyak layer. Ada lapisan kedap air, lapisan penyaring, lapisan penahan erosi. Total tebalnya bisa sampai 3 meter. Area penampungan dibagi jadi 11 bagian yang disebut sel. Setiap sel diisi satu-satu dengan super hati-hati. Soal dana, Singapura nggak tanggung-tanggung, bro. Mereka ngeluarin duit sekitar 610 juta dolar Singapura, atau sekitar 6 triliun rupiah. Tapi worth it banget. Sih, soalnya teknologi yang dipakai benar-benar top marko top. Di pulau ini ada control room yang mirip banget sama di film-film skifi. Di sini, tim teknisi mantau semua aktivitas 24 jam penuh. Ada sensor-sensor canggih yang ngecek kualitas air laut tiap detik, sistem CCTV yang mantau seluruh area, sampai drone kan yang rutin ngecek kondisi tanggul. Sistem pengelolaan sampahnya juga automated banget. Ada conveyor belt khusus buat mindahin abu, keren raksasa yang bisa dikendaliin dari jarak jauh. Akhirnya, yang paling keren, mereka punya teknologi pengolahan air lindi yang super canggih. Hasilnya, air yang keluar dari tumpukan abu benar-benar aman buat lingkungan. Dan yang epik, Pulau Semakau nggak cuma jadi tempat buang sampah doang. Sekarang malah jadi tempat wisata ekoturis yang keren abis. Siapa sangka, tempat yang tadinya cuma buat buang sampah bisa jadi destinasi yang hit. Di sini lu bisa lihat burung-burung langka yang jarang banget ada di Singapura. Ada lebih dari 70 spesies burung yang tinggal di sini, mulai dari burung bangau sampai elang laut. Buat yang hobi diving atau snorkeling, di sekitar pulau ada terumbu karang yang masih sehat dan berbagai jenis ikan cantik. Yang suka mancing juga bisa happy, soalnya di sini ikannya banyak banget. Atau, kalau cuma pengen santai, ada spot-spot keren buat nikmatin sunset. Yang tadinya cuma tumpukan sampah, sekarang jadi habitat baru buat ratusan spesies flora dan fauna. Luar biasa memang. Plus, pulau ini masih bisa nampung sampah Singapura sampai tahun 2045. Gimana, guys? Kisah Pulau Semakau ini benar-benar nunjukin bahwa masalah sebesar apapun bisa diubah jadi peluang luar biasa kalau ada visi dan teknologi. Ini bukan cuma proyek sampah, tapi pelajaran penting tentang keberlanjutan dan inovasi. Semoga cerita ini menginspirasi, ya. Sampai jumpa di cerita keren berikutnya.